Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Berbahagia sekali hari ini kita bisa mengikuti ibadah online yang mari yang ke-192 dengan kondisi yang baik. Saya percaya bahwa kita yang hadir dalam ibadah pada saat ini hanya karena kasih anugerah dan karunia daripada Tuhan semata-mata, dan merupakan kesempatan yang indah untuk kita menerima berkat yang besar yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang akan melayani kita semua. Khusus kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, saya percaya kita yang kali ini datang dengan beban berat, Tuhan pasti memberikan kelegaan. Yang sakit mendapat kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, dan yang susah akan mendapatkan penghiburan. Dalam ibadah online yang mari yang ke-192, kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Nelson Lee MTA. Sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon akan pertolongan Tuhan serta menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa beribadah bersama-sama lewat ibadah online yang mari. Ibadah online yang mari yang ke-192, kami menyerahkan Tuhan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Engkau mengurapi semua hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik worship leader, pemain musik, bahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus turun menyertai, sehingga pelayanan ini Tuhan menjadi pelayanan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita dan penuh kegirangan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji, mari kita meninggikan nama Tuhan yang ajaib itu dengan menaikkan pujian yang berkata, "Ku tak pandang dari gereja mana." Karena kita percaya bahwa semua kita ini tidak melihat gereja kita, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati dan pengakuan kita bersama bahwa siapapun kita dan dari denominasi manapun kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berdiri atas
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Bukti Kebesaran-Mu. Pujian ini sebagai persiapan hati, pikiran dan segenap hidup kita untuk dilawat Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Nelson Lee, MTH. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat waktu yang berharga ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Senang sekali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mau ingatkan dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian ingat sebuah kata yang namanya Ebenezer, batu pertolongan. Kita diingatkan bahwa sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dia Allah El Shaddai yang siap memberkati kita dengan limpahnya.
apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang datang silih berganti, jangan mengeluh saudara. Mengeluh tidak mengubah keadaan. Kita diajar untuk selalu mengucap syukur dan bersyukur jauh lebih baik daripada sekedar mengeluh. Bukankah jauh-jauh hari Alkitab dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, dalam setiap babak kehidupan kita selalu ada aja jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Kalau Tuhan izinkan kita pernah ada satu di titik tertentu yang mungkin kelam, yang mestinya kelihatannya aduh kok kayak gini ya, tidak seperti yang kita harapkan. Ingat baik-baik, itu belum selesai. Ya, seperti kita nonton sinetron saudara, lagi asik-asiknya tiba-tiba ada tulisan bersambung, ya. Jadi belum selesai. Saya ingat ada satu ungkapan yang bilang begini saudara, life is journey, not a destination. Jadi kalau kita lewati babak-babak kehidupan kita, ingatlah, baik ketika kita di lembah kekelaman, kita jangan takut. Baik ketika kita di angkat tinggi, jangan terlalu euforia. Life is journey, not a destination. Itu belum selesai. Yang paling penting yang harus kita ingat dalam setiap musim babak kehidupan kita, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi, apapun yang terjadi, masalah datang silih berganti. Orang Jakarta bilang udah jatuh ketimpa tangga pula. Tapi apapun yang terjadi, ingatlah, kita sebagai orang yang percaya, seringkali ada jalan keluar, ada satu petunjuk yang harus kita lakukan sebagaimana Alkitab kasih tahu, yaitu kita berdoa. Amin. Yakobus 5 ayat 16 dia bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Ya, sangat besar kuasanya. Jadi kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari bawalah dalam doa. Sebab kita yakin ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, itu powerful, sangat besar kuasanya. Allah bekerja, Allah turun tangan untuk mengubah keadaan kita yang dari buruk menjadi indah adanya. Amin. Hari ini dengan spesial saya ingin bawakan satu tema tentang doa Yabes. Satu doa yang sangat terkenal, yang pastinya semua orang sudah tahu ya. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, doa Yabes berkata demikian, kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa yang luar biasa. Padahal nama Yabes artinya biasa-biasa, bahkan sebenarnya nggak gitu bagus, saudara. Tapi dari orang yang punya nama Yabes yang artinya tidak bagus, dia menghasilkan doa yang luar biasa. Saya ingin kasih tahu, saudara, Yabes itu artinya tekanan batin. Entah gimana pada waktu dia dilahirkan, mungkin keadaannya susah, nggak enak, mamanya kasih nama Yabes, penyebab kesakitan. Jadi mungkin dalam anggapan orang-orang, kalau orang bilang tuh bawa sial gitu ya. Jadi ini anak nggak bagus gitu namanya, tekanan batin penyebab kesakitan. Tapi Yabes nggak mau menyerah dengan keadaan itu. Dia nggak mau, ya udah takdir saya dari sononya begitu. No, dia doanya bagus banget. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, walaupun namanya nggak bagus. Puji nama Tuhan, ada orang-orang tertentu yang terinspirasi untuk jadikan lagu doa ini. Saya pastikan Bapak Ibu tahu lagu ini, ya kan? Seringkali dinyanyikan mungkin di akhir-akhir ibadah. Gimana lagunya? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya betul, kita suka nyanyi lagu ini. Ya bagus banget. Dari doa seorang yang namanya Yabes yang artinya nggak bagus,
bisa hasilkan satu lagu yang bagus, dan ada seorang yang diilhami untuk terinspirasi mengarang menjadi lagu yang suka kita nyanyikan. Tapi sayang banget ada satu kalimat terakhir yang nggak dicantumkan dalam pujian itu ya. Kalau saya lihat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 ada satu kalimat terakhir yang bagus banget. Pada waktu kata-kata doa Yabes diungkapkan dan dijadikan lagu, kepotong satu kalimat terakhir. Dan hari ini saya ingin kasih tahu saudara. Saudara mau tahu kan? Nah ya, kalau saudara bisa lihat slide yang saya tampilkan, maka akan ada kalimat terakhir dari doa Yabes ini, satu pernyataan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bukankah itu dahsyat saudara? Ya, dari doa Yabes yang begitu indah, kalau nggak ada kalimat terakhirnya, buat apa saudara? Ya, doa sebagus apapun kalau nggak dijawab Tuhan, ya gimana gitu ya. Jadi 1 Tawarik 4 ayat 10 kasih tahu kepada kita, doa yang dinaikkan oleh Yabes itu ternyata dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu hari ini, saudara-saudara sekalian hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kepengen doanya dijawab. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara kepengen doanya dijawab sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar kenapa doa Yabes dikabulkan Tuhan. Dengan cepat saya mau sampaikan ada 2 rahasia yang Yabes ungkapkan buat kita supaya setiap doa-doa kita pun dikabulkan. Yang pertama, Yabes berdoa dengan iman. Kalau lihat kalimat pertamanya, kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Padahal namanya pesakitan, saudara. Namanya tekanan batin, namanya orang susah, tapi doanya berlimpah-limpah. Ini dibutuhkan iman untuk menjangkau, tembus keluar dari lingkungan sekitarnya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia alami, kenyataan yang tidak nyaman, tidak enak, gak bagus. Tapi doanya tembus itu semua. Berkati aku berlimpah-limpah. Bukan sekedar cukup, tapi berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Waduh, udah kayak orang kaya aja doanya, saudara. Memperluas usahaku, memperluas apa yang kukerjakan kau buat berhasil. Itu doa yang dinaikkan dengan iman yang kuat, saudara. Sekali lagi saya senang banget untuk mengutip perkataan dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan apa? Yakin didoakan. Jadi Yabes doakan dengan iman, yakin didoakan. Kita bilang sangat besar kuasanya. Ada power ya dalam doa, power of prayer. Ada kuasa dalam doa-doa yang kita naikkan. Percayalah, ketika kita berdoa dengan iman, hati Allah tergerak untuk menjawab doa-doa kita. Naikkan doamu dengan iman, bukan hanya sekedar doa asbun, asal bunyi. Jawab enggak, jawab iya. Nggak jawab ya iya nggak apa-apa. Kita ada keyakinan yang kuat, doa-doa yang berkenan di hati Tuhan, doa-doa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, doa yang berdasarkan Alkitabiah itu dijawab oleh Tuhan. Doa dengan iman. Ketika kita berdoa bukan berarti kita pasif. Ada ungkapan juga bilang ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Ada tindakan nyata yang kita praktekkan. Ketika kita berdoa bukan hanya berdiam diri, tapi ketika kita berdoa kita sertai dengan tindakan iman. Ada satu cerita dalam bagian Alkitab yang lain. Ada seorang yang bernama Ishak. Hari itu dia tinggal di Gerar. Suasananya nggak bagus. Ada musim kelaparan. Mungkin orang-orang hemat makanannya dan sebagainya. Tapi Alkitab catat dia ambil tindakan iman. Dan saya pastikan ketika dia ambil tindakan iman ini, dia berdoa juga dengan iman. Dalam Kejadian 26 ayat 12 bilang, maka apa? Menaburlah Ishak di tanah itu. Buat Ishak dia butuh iman untuk menabur benih itu. Mungkin makanannya tinggal sedikit, dia mestinya berhemat, tapi dia percaya, dia berdoa dengan iman, dia tabur benih itu di tanah itu. Dan Alkitab catat dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bukan hanya sekedar doa, tapi dia praktekkan, dia ambil tindakan iman. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8 bilang, taburkanlah benih pada pagi hari dan jangan bermalas-malas pada sore hari, karena kau tidak tahu mana yang akan memberikan hasil. Mungkin juga keduanya.
Saudara, saya senang banget baca ayat ini. Kenapa? Ini benar-benar realistis, saudara. Alkitab bilang taburkanlah benih pada pagi hari dan juga jangan malas-malas pada sore hari, nggak malam, saudara. Kalau pagi sampai malam, ini gila kerja namanya. Tuhan tahu ada waktu untuk kita istirahat. Jadi cuma pagi sampai sore aja. Yang saya mau tekankan juga sekali lagi, jangan bermalas-malas. Jangan pikir, saya sudah berdoa, saya mau tidur, saya mau santai-santai, biar Tuhan yang kerja saja. Enggak, saudara. Kita bilang orang yang labor, sekali lagi ketika kita berdoa, ambillah tindakan iman. Pengkhotbah mendukungnya bilang, taburkanlah pagi-pagi, sore-sore. Jangan malas-malasan. Ketika kita berdoa dan ambil bagian kita yang harus kita kerjakan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Kita nggak pernah tahu mana yang akan berhasil kan? Katanya mungkin dua-duanya. Pasal 9 ayat 10-nya bilang, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Jadi jangan sia-siakan talenta, kemampuan, skill yang Tuhan percayakan buat kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Berdoalah dengan iman dan ambil tindakan iman yang nyata. Bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Jangan cepat-cepat menyerah, jangan putus asa. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak dari antara saudara yang ngerti main catur. Tahu main catur? Di main catur ada bagian paling depan itu, barisan paling depan apa namanya? Pion. Ya betul ya, pion. Itu pion unik, saudara. Dia kecil tapi tidak pernah mundur. Setuju dengan saya? Sudah pernah lihat pion jalannya mundur? Nggak ada, saudara. Dia cuma taunya maju dan maju. Kalau ada hambatan ya stuck minimal gitu ya. Tapi kalau ada makanan dia bisa nyebrang makan. Sama silang. Kalau maju terus sampai garis akhir, dia akan berubah. Entah akan jadi menteri, jadi benteng, jadi sesuatu yang berguna. Ini kasih pelajaran buat kita. Jadi orang jangan cepat menyerah. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada banyak tantangan, ada kesulitan. Mungkin keadaan nggak bagus. Belajarlah dari doa Yabes. Dia berdoa dengan iman. Dan bukan hanya sekedar berdoa, dia ambil tindakan. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Pantang menyerah, pantang mundur. Kitab Amsal bilang begini, apakah engkau mengenal orang yang rajin bekerja? Ia akan berhasil dan akan mendapat penghargaan. Amsal 22 ayat 29 memberitahu kita seperti itu. Jadi Pak, Bu, saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang Kristen yang produktif, yang bukan gampang menyerah, lihat situasi keadaan yang gak seperti yang kita harapkan, lalu udah gue pasrah aja. Dari sononya udah begitu. No. Kita mesti ambil tindakan berdoa dengan iman. Dan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Dan Amsal 22:29 bilang, kalau kita rajin bekerja, kita akan berhasil dan mendapat penghargaan. Amin. Gak pernah sia-sia apa yang kita kerjakan. Ada satu contoh lagi yang menarik yang saya mau tampilkan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara bisa lihat gambar slide yang saya tampilkan, ada seorang tua yang menatap langit. Di tendanya ada seorang ibu tua yang ngintip-ngintip. Tahu ceritanya, saudara, siapa dia? Abraham, bapak orang beriman, gitu ya. Dia dapat janji dari Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Tapi sementara waktu berjalan, janji itu datang di usia 75 buat Abraham. 80 belum ada, 85 belum ada, 90 belum ada, 95 belum ada satu orang pun. Sampai mendekati 100 tahun. Mungkin dia hopeless, mungkin dia gimana gitu rasanya. Tapi ternyata dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 19 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kasih tahu kepada kita, Abraham pada waktu itu menjelang usianya hampir cepet 100 tahun. Ternyata ini bukan berita hoax, saudara. Ini bukan pura-pura. Alkitab bilang Abraham tahu bahwa ia sudah tidak mungkin lagi punya keturunan, sebab badannya sudah terlalu tua dan umurnya sudah hampir 100 tahun. Lagi pula Sarah istrinya itu mandul. Namun, perhatikan baik-baik, namun iman Abraham tidak menjadi berkurang. Haleluya. Ini luar biasa, saudara sekalian. Abraham bukannya nggak tahu. Abraham tahu. Saya mau tekankan hari ini. Saudara mungkin tahu keadaan situasi yang kau hadapi. Engkau mungkin tahu ada tagihan uang kuliah anak yang
harus dibayar. Saudara tahu mungkin ada tagihan kontrakan rumah yang harus dilunasi, ada tagihan kartu kredit, ada kesulitan keuangan. Saudara tahu mungkin suamimu selingkuh, Anda tahu mungkin anakmu terjerat narkoba, kau tahu punya segudang masalah yang kau hadapi. Tapi dengar baik-baik, imanmu jangan berkurang. Haleluya. Berdoalah dengan iman. Naikkan doamu dengan kesungguhan hati. Dan Alkitab bilang doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, bila dengan yakin disampaikan, itu sangat berkuasa, powerful. Efesus bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, amin, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa Allah bekerja jauh melebihi doa dan pikiran manusia. Bagian kita berdoa dengan iman. Dia tahu, Tuhan tahu kemampuan kita nggak seberapa. Banyak kali kalau kita ukur, kalau kita timbang-timbang, kita sepertinya udah mau bilang, Tuhan, saya mau menyerah Tuhan. Saya nggak sanggup lagi lewati hari-hari ke depan. Tapi dengar baik hari ini, kau dengar firman Tuhan. Naikkanlah doamu dengan iman. Sebagaimana Yabes, dia berdoa dengan iman, berkat aku berlimpah-limpah, dan Allah mengabulkannya. Haleluya. Satu ayat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Kabar baik yang saya mau sampaikan, Pak, Bu, Allah tahu kesulitanmu. Allah tahu apa yang kau hadapi. Setiap detil peristiwa pengalaman yang kau alami, pahit getirnya kehidupanmu, Allah tahu. Makanya ada lagu yang bilang, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara, dia tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Mungkin kemampuan kita nggak seberapa, ekonomi kita nggak banyak, kekuatan kesehatan kita mungkin udah mulai berkurang, nggak seberapa. Tapi firman Tuhan bilang, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku, maka segala pintu-pintu berkat akan dibukakan dan dicurahkan bagi saudara. Amin. Jadi marilah naikkan doamu dengan iman. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan neko-neko, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Terus ikuti jalan-jalan Tuhan, berdoa dengan iman. Maka Allah akan jawab doa kita. Yesus sendiri mendorong para pendengar yang pada waktu itu. Dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah terus menerus, maka akan diberikan kepadamu. Carilah terus menerus, maka kamu akan mendapatnya. Ketoklah terus menerus, maka pintu akan dibukakan. Saudara, jangan pernah lupa nomor teleponnya Allah, gitu ya. Waktu-waktu yang lampau, seringkali pada waktu saya masih remaja muda, ada banyak hamba Tuhan bilang nomor teleponnya Allah, gitu ya. 333 ya. Yeremia 33 yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, sekali lagi, naikkanlah doamu dengan iman. Inilah yang membuat doa Yabes dikabulkan. Rahasia yang kedua, dengan cepat saya mau sampaikan, dia berdoa untuk disertai oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, jangan pernah lupa, jangan merasa, ini kalau saya berhasil karena saya yang kuat, karena saya yang pintar, karena bisanya saya. No, saya senang banget dengan rahasia kedua ini. Yabes menyadarinya, walaupun dia berdoa berkatnya aku berlimpah-limpah, dia nggak stop sampai di situ. Kalimat berikutnya bilang begini, kiranya tanganmu menyertai aku. Dia berdoa untuk disertai Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia ingin ingatkan kepada dirinya, kalau nanti ketika berkat Tuhan sudah dicurahkan, ketika sudah berkelimpahan, itu semua, haleluya, datangnya karena penyertaan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagahnya sendiri, bukan karena hebat-hebatnya Yabes, tapi Yabes bilang, berkati aku dan sertai aku, supaya kalau aku berhasil, Yabes diingatkan, gak boleh sombong, jangan seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Dia mesti menyadari kalau dia bisa berhasil itu karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Pak, Bu, saudara sekalian, ingatlah,
Berdoalah untuk selalu disertai Tuhan. Ingatlah Tuhan yang pegang kendali penuh atas hidup kita. Ulangan 31 ayat 8 bilang begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam perjalanan hidup kita mungkin gak selamanya langit selalu biru gitu ya. Gak selamanya jalan selalu rata. Yang penting Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan. Itu sebabnya jangan menyerah, jangan patah hati. Saudara, seorang yang namanya Yusuf, ini bukannya Yusuf suami Maria ya, Yusuf dalam perjanjian lama itu disertai Tuhan dengan luar biasa. Dengan luar biasa, walaupun hidupnya berlika-liku, dia punya mimpi-mimpi yang luar biasa, yang brilian, dan kokoh-kokohnya nggak senang sampai dia dijebloskan ke sumur yang kering, lalu dia dijual, dan ketika dia dibeli di keluarga Potifar, dia kerja dengan bagus tapi difitnah, masuk penjara, dan sampai sekali dia tolong orang di penjara dan dia dilupakan. Tapi kita mencatat bahwa pada akhirnya, pada waktunya Tuhan, dia dipromosikan jadi orang kedua di Mesir selain Firaun. Saudara, tahu gak kenapa Yusuf bisa begitu? Alkitab mencatat Yusuf berhasil karena selalu disertai Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar informasi yang Tuhan sendiri ngomong, itu udah sangat meyakinkan sebenarnya, saudara. Tapi ini Potifar, saudara, orang luar. Jadi bukan ngaku-ngaku sendiri, ini orang luar aja yang ngomong. Potifar melihat dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga bilang begini. Potifar melihat dan sadar bahwa semua keberhasilan Yusuf itu disebabkan Tuhan menyertainya secara istimewa. Haleluya. Orang lain bisa melihat ketika kita disertai Tuhan, dan ketika kita berhasil, orang lain akan berdecak kagum. Kalau dipikir-pikir dia mengakal bisa, tapi kalau dia bisa berhasil, pasti karena campur tangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya penting sekali kita berdoa, Tuhan sertai langkah-langkahku. Tuhan pimpin hidupku. Tuhan teruslah berjalan di depanku. Seorang nabi besar, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, pernah berdoa satu kali kayak begini, saudara. If your presence doesn't go with us, don't let us up from here. Siapa namanya? Musa. Dia dipakai Tuhan. Dia dengan mata kepala sendiri melihat mujizat-mujizat terjadi lewat tongkatnya yang berubah jadi ular, lewat tongkatnya yang diulurkan ke laut merah dan terbelah dua. Ada banyak perkara-perkara besar terjadi. Tapi Musa dalam perjalanannya di padang gurun berdoa, Tuhan, kalau engkau nggak menyertai aku, saya nggak mau jalan. Dalam terjemahan Indonesia bilang begini, apabila engkau tidak menyertai kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Artinya apa? Penting banget penyertaan Tuhan. Saudara, doa supaya engkau selalu disertai Tuhan. Itu doa yang dikabulkan Tuhan, saudara. Amin. Jadi jangan hanya sekedar berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Jangan pernah lupa untuk doa yang kedua ini, rahasia doa yang kedua yang Yabes ungkapkan buat kita. Minta disertai Tuhan supaya kalau betul-betul kejadian ketika waktunya tiba kita berhasil, jangan sombong, jangan lupa daratan. Kita mesti ingat bahwa kalau itu terjadi, keberhasilan yang datang dalam kehidupan kita berlimpah-limpah, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita masih bisa bertahan hari ini, seperti dari kalimat pembukaan saya, Ebenezer, itu karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena sok, bukan karena kepandaian, bukan karena bisanya kita, bukan karena kemampuan kita. No. Tadi kitab Wahyu 3 bilang, kekuatanmu gak seberapa, men. Jangan sok-sokan. Kalau kita bisa jadi seperti ini, karena Tuhan. Yesaya pas 1 ayat 10 bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, Dia akan pimpin kita dari satu kemenangan, dari satu kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Haleluya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dia akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Dia akan promosikan kita tempat ada waktunya. Kenapa? Karena Dia yang menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang. Dia akan teguhkan dan tolong kita. Masih ingat lagu sekolah minggu?
Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, amin. Dalam kitab Roma bilang, jika Allah bersama dengan kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Haleluya. Yes, siapakah yang menjadi lawan kita kalau Allah menyertai kita? Dalam setiap pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, mungkin kita punya kekuatan gak seberapa. Sekali lagi, Paulus bilang dalam Filipi 4 ayatnya ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya hari ini, hari yang spesial. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, kabar baik hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Kita punya Allah, El Shaddai, Almighty God. Pemazmur bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Saudara, saya nggak tahu persis gimana situasi kondisi Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi sekali lagi, kalau kita masih ada Ebenezer, Tuhan sudah tolong kita sampai hari ini. Dan percayalah, Dia akan tolong kita besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun-tahun mendatang. Kenapa? Karena kita punya Allah El Shaddai. Naikkan doamu dengan iman, naikkan doamu disertai Tuhan. Saya akan akhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan satu pujian El Shaddai, El Shaddai. Pada waktu kau nyanyikan pujian ini, nyanyikanlah dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan berkatalah pada dirimu sendiri, gak usah takut, sebab Allah menjaga. Gak usah takut, gak usah bimbang, sebab Yesus pelihara. Gak usah susah, ada Roh Kudus yang menghibur. Gak usah cemas, Dia memberkati kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ambil waktu yang spesial ini, menyanyi, masuk dalam hadirat Tuhan. Nyanyi bersama dengan saya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah ingin berkati dengan limpahnya buat saudara. Dia Allah El Shaddai. Dalam hadirat Tuhan yang kudus, izinkan Tuhan jamah mengubah hidup Bapak Ibu sekalian dari yang buruk menjadi baik, dari keadaan yang terluka parah, dari keadaan yang tidak punya pengharapan, dari keadaan yang seperti mau menyerah. Tapi dengan baik hari ini Allah datang kepadamu, naikkan doamu dengan iman, naikkan doamu untuk disertai Tuhan, dan kau akan lihat bahwa Allah akan mengabulkan segala doa-doamu, dan Dia akan jadikan kau berhasil, dan kau akan dijadikan Tuhan beruntung. Apa saja kau perbuat dijadikannya berhasil. Tangan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Ada mujizat, ada perkara besar, ada keajaiban terjadi dalam kehidupanmu, dan biarlah ada kesaksian, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang sakit pada hari ini dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu, dan terimalah kesembuhan ilahi. Terimalah kesembuhan ilahi. Dia Allah yang hidup, yang bekerja sampai dengan hari ini. Dia akan buka pintu-pintu berkat buat saudara-saudara yang bekerja. Engkau akan dipromosikan tepat pada waktunya. Buat mereka yang berusaha, yang berwira swasta, engkau yang buka usaha dengan baik dalam nama Yesus. Dia akan berikan order yang besar hari-hari ini. Percayalah, kita punya Allah El Shaddai. Jangan batasi kuasa Tuhan. Percayalah, mujizat masih ada. Naikkan doamu dengan iman, naikkan doamu disertai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan limpah, memperluas daerah kita, dijauhkan dari sakit penyakit, dan segala doa kita dikabulkan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nelson Lee MTA. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah, bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dan menuntun kita dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, sehingga kehidupan kita, keluarga, dan pelayanan pun memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Nelson Lee MTA atas penyampaian firman Tuhan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Tuhan terus memakai Yamari melalui ibadah online Yamari di bulan Mei, boleh melengkapi seluruh sahabat Yamari yang setia mengikuti ibadah ini. Demikian juga yang telah membekali seluruh sahabat-sahabat Yamari lainnya yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur dan memuji akan nama Tuhan yang telah memimpin hamba-hamba-Mu yang melayani dan juga mengurapi Bapak Pendeta Nelson Lee MTH, sehingga dapat menyampaikan khotbah dengan tema doa Yabes dalam ibadah online Yamari ke-192 hari Sabtu 25 Mei 2024. Kami yakin dan kami percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua sahabat dan simpatisan Yamari yang bersama-sama beribadah
Dan biarlah juga kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar bersama-sama kami simpan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga dapat diterapkan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun status kami sebagai hamba-hamba-Mu di gereja, biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami telah dengar. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Nelson Lee MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, juga pekerjaan daripada hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh tim penata layanan dan pelayan firman dan pembicara materi kesehatan dalam ibadah online Yamari pada bulan Juni mendatang. Kiranya Tuhan yang memimpin, menjaga, melindungi, dan memberkati hamba-hamba-Mu di dalam seluruh persiapan mereka, baik khotbah yang mereka persiapkan, demikian juga materi kesehatan yang akan disampaikan dalam ibadah online Yamari, sehingga seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu memberkati, menguatkan, meneguhkan daripada setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, sahabat Yamari, dan juga mitra Yamari yang selalu bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, saya berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu secara pribadi dan lembaga pelayanan yang tergabung dengan Yamari dan Mission Care yang berkerinduan mewujudkan visi bersama dalam menindaklanjuti pembangunan panti asuhan anak dan panti jompo Harapan Embun Kasih di Samarinda. Kiranya Tuhan sajalah yang membuka jalan berkat, baik melalui pribadi-pribadi sebagai donatur maupun melalui pemerintah setempat, sehingga seluruh proses pembangunan panti asuhan tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik. Allah Bapa di surga, saya berdoa dan menyerahkan untuk Yamari Pusat bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Jamari dan Ibu Marta dalam mempersiapkan pelayanan di Kopeng berupa seminar hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan juga kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Gereja Pantai Costa Internasional Indonesia Jemaat Immanuel Kopeng. Kiranya Tuhan juga yang memberkati para donatur yang akan turut serta dalam pelayanan misi Yamari tersebut melalui dana, dan juga Tuhan yang memimpin tim Yamari Pusat tanggal 11 Agustus 2024 akan menuju ke Semarang dan Kopeng, baik dengan menggunakan mobil dan juga pesawat. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh perjalanan mereka. Demikian juga persiapan daripada seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, baik sebagai pembicara seminar hamba-hamba Tuhan, pembicara seminar kesehatan, demikian juga pembicara kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman, agar seluruh proses persiapan mereka tetap dalam tuntunan, pimpinan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Bapa yang di surga, saya berdoa dan mohon akan pimpinan dan berkat Tuhan bagi Yamari Semarang dan Yamari Pusat Jakarta sebagai panitia yang diketuai oleh Ibu Marcella Yeni, yang secara bersama-sama mempersiapkan retret nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh persiapan panitia yang meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, pembicara, dan kesiapan pemilik hotel menanti kedatangan seluruh peserta yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Kiranya Tuhan yang berkati sertai dan juga Tuhan yang bersama-sama, serta kami berdoa secara khusus untuk pengurus Yamari di setiap daerah bersama sahabat dapat hadir sebagai peserta dalam acara Retnas yang ke-11 ini, sehingga demikian dalam seluruh kebersamaan kami bersama-sama dilengkapi, diarahi
oleh kebenaran firman Tuhan melalui seluruh pembicara yang ada, sehingga kami kembali ke tempat kami masing-masing boleh menjadi berkat dan melanjutkan misi amanat agung yang Tuhan percayakan. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan sahabat yang mari yang bersama beribadah, yang saat ini mengalami berbagai-bagai tantangan dalam hidup, juga yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit karena mengalami beberapa gangguan tubuh mereka, baik yang sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit demam berdarah, cuci darah, sakit stroke, darah tinggi, demam, demikian juga demam berdarah, sakit tiroid, dan lain-lain. Saya mohon kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak berkesudahan itu boleh menjamah mereka, boleh nyata dalam kehidupan mereka melalui mujizat kesembuhan, serta mereka boleh menerima pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa juga agar Tuhan memberkati seluruh tim medis yang merawat mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Demikian juga Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka pakai agar mereka boleh cepat memperoleh kesembuhan, sehingga demikian biar Tuhan yang dipermuliakan, serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu karena tantangan hidup, sehingga mereka boleh keluar dari setiap permasalahan yang ada. Mereka boleh menikmati sukacita damai sejahtera dari Tuhan, agar mereka juga mengetahui bahwa Ia memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah Sang Immanuel, yang tetap menyertai setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga saya berdoa untuk pemulihan Bapak Michael Bambang Suwono, Bapak Pendeta Mulyadi Suleman, Bapak Pendeta Yanwar Adisoma, Ibu Kisah Swita, Bapak Yansen, Ibu Christine Firdaus, Bapak John Delano, Ibu Bekti Widi. Demikian juga kiranya kuasa darah Yesus memulihkan anak-anak-Mu dari setiap sakit, penderitaan yang mereka hadapi. Demikian juga Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan Bapak Hadiku pasca operasi benjolan di bawah lidah oleh dokter di rumah sakit Guangzhou, Cina. Biarlah Tuhan yang menolong dan memulihkan hamba-Mu dari bekas operasi di benjolan di bawah lidah anak-Mu Bapa. Demikian juga kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Silvi Tunggal Wijaya, Bapak Anton Sugiarto, Ibu Ongko di Surabaya. Demikian juga seluruh sahabat yang lainnya. Oh Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku menjamah dan juga menyembuhkan hamba-hamba-Mu dari setiap penderitaan yang mereka hadapi. Serta Tuhan tolong, tunjukkanlah Tuhan kasih karunia-Mu bagi kehidupan hamba-hamba-Mu, agar mereka boleh cepat pulih kembali memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di surga, ini doa permohonan dan ucapan syukur kami kepada-Mu yang kami syafaatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti, penolong yang setia. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada bala
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online-nya Mari yang ke-193. Tuhan Yesus memberkati.